Hai. Ketemu lagi. Hari ini agak hujan seharian. Kemudian juga kayaknya mungkin karena tamunya cowok jadi kurang gairah. Oke, kita masih di serinya Pimpinan Ormawa periode 2021-2022. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari ada DB Venture, ada Timkes, kemudian ada Pikma juga. Kali ini saya hadirkan, ini keren banget nih. Pokoknya pengumpul pahala. Ya, benar. LDK, Lembaga Dakwah Kampus Ikatan Generasi Islam. Kenalin dong, namanya siapa? Nama saya Zikur Rahmat dari Prodi D3 Optometri. Di sini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus Ikatan Generasi Islam. Oke. Zikur, panggilannya Zikur ya? Iya. Oke, Zikur ini berarti sekarang tahun keberapa sih sebagai anggota IGI? Dari anggota IGI dari tahun bertiga tahun ya? Iya, dari 2019. Iya. Oke. Waktu awal masuk IGI, apa sih yang menarik dari IGI menurut Zikur ini? Dulu waktu bukan, kita nggak ngomongin sebagai ketua dulu. Iya. Dulu waktu tertarik nih gitu kan, karena sekarang kan kalau dilihat gitu ya, animo teman-teman lebih kecenderung budaya-budaya yang katakanlah hiburan gitu ya. Kenapa sih yang memutuskan untuk masuk ke lembaga dakwah kampus yang notabene kayaknya serius gitu kan? Apa sih yang menarik? Nah, yang pertama, saya dari pertama masuk di HB itu banyak tertarik dari Ormawa. Mulai dari Timkes, terus dari DB Venture, pengen naik gunung juga, pengen ngerasain. Tapi gunung apa yang kamu? Ya, kalau di Aceh itu namanya Gunung Selawah. Oh, Gunung Selawah. Kalau di Aceh. Ternyata di Aceh ada gunung namanya Gunung Selawah. Ya itu. Jangan kotor. Terus, pas saya pikir-pikir, saya lulusan dari pesantren, kalau masuk itu nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Harus mulai dari nol. Oke. Saya lihat dari DHB ada yang namanya Lembaga Dakwah Kampus. Dari situ saya tertarik. Mulai dari mereka cara komunikasi dakwah. Nah, gara-gara itu saya masuk, pengen nyoba nih. Apakah ada perbedaan atau enggak? Rupanya mereka dari Lembaga Dakwah Kampus itu tidak menilai dari segi dari kita asal mana, dari mana. Enggak. Basically misalnya harus pesantren atau apa. Pokoknya siapa yang mau gabung untuk kita sama-sama syiar gitu ya. Mereka welcome gitu ya saat itu. Terbuka. Dari situ tertarik. Dan tadi menarik tuh di awal. Kalau dari cengkok-cengkok bahasanya kayaknya bukan orang Indonesia ini. Iya, walau nggak di sana. Maksudnya bukan orang Jawa. Iya. Kamu orang dari mana asli? Aslinya saya lahir dari Aceh, tapi dari keluarga saya itu Aceh Jawa sih. Aceh Jawa. Dari mamanya. Mama orang Jawa. Iya. Bapak orang Aceh. Iya. Dan tapi tinggal di Aceh. Iya. Berarti mama sekarang di Aceh. Di Aceh. Jadi orang Aceh aja. Iya. Wow. Acehnya Aceh mana sih? Di mana sih? Nah, untuk Acehnya itu di Biren. Berarti waktu dulu ada konflik itu ngalamin dong? Atau sempat dengar aja? Iya, dengar dari nenek moyang. Tapi sekarang aman kan Aceh? Aman, udah damai. Udah damai ya? Iya. Udah ini. Kalau Zikur sendiri sekarang punya berapa bersaudara sih? Untuk saudara ada 4 bersaudara. Zikur anak pertama. Anak pertama, jadi punya tanggung jawab yang katakanlah besar ya. Iya. Pesantren, tadi dengar pesantren kan? Iya. Berapa tahun pesantren? Untuk pesantren itu ada 6 tahun ditambah dengan pengabdian 1 tahun. Jadi 7 tahun. Jadi waktu lulus SMA katakanlah seperti saudara SMA ya berarti ya? Enggak langsung kuliah? Enggak. Berhenti dulu setahun untuk pengabdian? Iya, pengabdian. Wow, itu pengabdian dulu di mana sih? Untuk pengabdiannya itu ada pesantren di sana yang namanya Darus Saadah. Di Aceh juga? Iya. Cuman mungkin beda daerah aja? Beda daerah. Oke. Yang menarik nih, ketertarikan dari Zikur ketika masuk di IGI gitu ya. Iya. Bagaimana pendekatannya teman-teman dari LDK IGI saat itu dan mungkin sampai hari ini. Tanpa harus ada prasyarat tertentu, jadi anggota IGI itu harus basic, misalnya apa-apa gitu ya. Modalnya cuma satu. Mau untuk bergerak dan syiar ya gitu ya, menarik gitu kan. Nah,
selama sekarang Zikru dari awal mulai bergabung sampai katakanlah hari ini gitu ya, ada nggak hambatan-hambatan dalam syiar tentunya gitu kan, untuk ngajak teman-teman yuk ya setidaknya minimal mereka apa ya, katakanlah bahasanya jangan terlalu berat ya. Minimal ya waktunya sholat misalnya, mengingatkan kan syiarnya seperti itu. Ada nggak hambatan-hambatan? Nah, untuk hambatannya mulai dari kami perekrutan untuk masuk anggotanya. Nah, dari situ udah hambatan. Karena apa? Nah, dari mahasiswa sini menilai kami LDKIG itu sebagai ya eksklusif atau gimana? Harus dari keluaran dari pesantren. Nah, gitu dilihatnya. Jadi sebetulnya mungkin berbeda banget ya. Waktu itu Zikrul pengen masuk, ternyata memang tidak ada syarat itu. Nggak ada syarat. Sementara saat ini teman-teman mahasiswa berpikir masuk IG itu syaratnya harus pesantren. Jadi mereka akhirnya menarik diri gitu ya. Padahal nggak ada sama sekali. Enggak. Paling ya kita yang namanya Islam itu kan bagaikan tubuh yang satu, tidak menilai yang beraneka ragam. Kan di Islam itu banyak beraneka ragam kan. Oke. Dari situ kita dari LDKIG tidak menilai walaupun beda dari apa namanya? Ya imam atau imam Syafi'i atau apa. Oh ya, jadi mazhab lah, berbeda mazhab misalnya seperti itu. Yang penting syiar, rukun Islam dan rukun imannya sama gitu ya, benar nggak? Jadi kita nggak membeda-bedakan itu. Kemudian kan oke, tadi ini terus di internal sendiri nih, di internal di kepengurusan misalnya, kan dinamikanya selama 3 tahun pasti Zikru juga tahu dong, misalnya gitu kan. Kenapa ini diungkap? Biar kita juga coba menelaah hambatan-hambatannya apa gitu kan, biar jadi solusi, dan teman-teman sobat-sobat DAB juga perlu tahu juga bahwa untuk masuk IG tidak ada syarat apapun, hanya satu, niat aja sih untuk kita syiar membagi kebaikan. Kemudian terkait tadi juga kan, berarti kan anggota IG tidak 100% atau mungkin banyak juga yang tidak pesantren dong. Iya, benar. Nah, ketika misalnya dalam hal syiar ngajak teman-teman untuk tadi berdakwah lah, katakan seperti itu, ada hambatan nggak dengan basic mereka nggak pesantren, ada nggak? Untuk hambatan ya ada untuk hambatannya. Cuman dari sayanya untuk misalnya nih saya ngajak satu orang perempuan, kan yang namanya perempuan itu. Kok perempuan? Nggak laki-laki itu? Ya. Misalnya beda kan? Misalnya ajak laki-laki sama perempuan itu beda. Oh beda. Iya. Gimana? Kalau dari saya sebagai ketua, misalnya ngajak perempuan, pasti yang nilai dari orang lain itu, wah, modus. Iya, modus. Nah, masa ketua IG ngomodusin cewek? Berarti sampai hari ini masih jomblo? Jomblo. Jomblo. Kok ragu-ragu dia? Ragu-ragu. Acara ini disponsori air mineral biar dia nggak tegang. Jadi dia mau bilang mau punya pacar nggak enak. Jomblo. Nah, untuk masalah jomblo tidak. Tidak. Tapi belum waktunya. Belum. Zikirul ini unik sekali karena kita nanti sedikit ungkaplah masa lalunya gitu ya. Masa lalu dalam artian dia jauh-jauh dari Aceh bisa datang ke sini kuliah di DAB, ngapain sih gitu ya. Oke, hambatan jadi dengan stigma teman-teman di luar ya, masa ketua IG, pengurus IG yang cowok deketin cewek. Padahal kan kita maksudnya untuk syiar dong. Karena deketinnya nggak modus dan bukan berdua dong kan gitu ya. Istilahnya kita tetap menjaga kaidah-kaidah. Nah, kemudian teman-teman sendiri yang tadi basically dia nggak pesantren, kemudian yuk kita syiar deh. Sebetulnya materinya apa sih ya? Yuk materi hadis, materi apa sih? Atau hanya yuk kita gerakan membuat sebuah kegiatan, yuk kita untuk ngehimpun massa banyak, kemudian ataupun misalnya kepedulian mahasiswa untuk mendengarkan misalnya, seperti apa sih programnya gitu ya? Ya, untuk pertamanya ya jangan jauh-jauh, cuma niat pertama. Niat dulu ke merekanya apakah mau apa enggak. Oke. Terus sesudah itu kalau udah mau, mereka otomatis pasti digerakkan hatinya oleh Allah SWT. Untuk istilahnya mencari tahu. Iya. Dan untuk bisa juga gitu ya. Iya, benar. Oke. Untuk sekarang kepengurusan Zikru sih sebetulnya punya misi nggak sekarang untuk
IG harus beda deh dengan yang lain gitu. Gimana? Nah, untuk misinya dari saya pribadi, untuk misi saya yang pertama ya keluarga. Keluarga maksudnya gimana? Yang pertama misi saya adalah mewujudkan anak-anak iya, IG itu sebagai keluarga. Keluarga. Iya, Oh, biar terbuka mereka. kirain teh ngajak berkeluarga. Nah, bukan. Maksudnya biar mereka terbuka dalam menyampaikan bakat-bakat yang sudah mereka. Saya kurang minum lagi nih. Aduh. Jadi membentuk semua komponen IG baik anggota Iya. ataupun pengurus dalam bentuk ikatan kekeluargaan yang erat. Iya, Oke, benar. dengan cara apa? Nah, ukhuwah, bagaimana jaga ukhuwah. Komunikasi. Komunikasi. Mereka, iya. Komunikasi rapat tiap pekan, tiap hari atau tiap Kalau masalah rapat tiap hari tidak. tapi gimana nih cara menjaga ukhuwah itu apa sih yang dilakukan oleh Zikrul? Nah, yang pertama ya jaga misalnya ketemu kan kita kampus. Oke. Kampus saja ketemu orang yang kita kenal. Nah, kita senyum aja. Dengan senyumnya kita udah. Jadi itu masuk menanam hal-hal kecil dulu lah gitu ya. Iya, Jadi ukhuwah itu tidak hanya harus ngomong aja gitu iya ya. benar. Dengan kita menyapa saja udah dalam bentuk ukhuwah itu Iya, tadi ya iya gitu kan. benar. Kemudian juga untuk teman-teman sekarang sebetulnya tadi kita lanjut dulu pertanyaannya ya. Bahwa satu menjaga membangun kekeluargaan yang lebih Iya. erat dengan tadi meningkatkan ukhuwah, Iya. kemudian apa lagi yang ingin kedua itu ditingkatkan? yang namanya organisasi pasti ada program kerjanya. Nah, Dari situ kami program kerja yang paling menonjol apa sih? untuk paling menonjol yang dari IG-nya Islamic Festival. Iya, Islamic Festival. Iya, Islamic Festival. hari-hari besar Islam. Hari-hari besar Iya. Islam. Bagaimana tidak hanya memperingati tapi juga coba tidak hanya memflashback ya, tapi Iya. juga bagaimana menampilkan Islam itu yang rahmatan lil alamin, kemudian yang menarik buat anak muda juga Iya. dengan dakwah kekinian. Apa ada nggak ya terobosan dakwah kekinian yang sekarang lagi dirancang sama Zikrul? Nah, untuk sekarang paling dari medsosnya. Oke. Nggak harus kita kumpul-kumpul dakwah, nggak harus. Tapi sekarang kita Medsos yang coba iya, didorong. ya, yang nyoba sekarang. Ada nggak sekarang gerakan giat misalnya ada infak seminggu sekali atau misalnya syiar kajian apa yang memang diinisiasi atau dipelopori oleh IG ada nggak sekarang yang lagi jalan? Mulai dari infak, alhamdulillah dari sekarang kerja dengan BEM. Oh udah jalan. Iya, udah jalan. jalan. Kemudian Mulai dari kajian seperti apa namanya? Yang mentoring. mentoring. Sekarang mentoring jalan juga. Kalau sekarang belum, Belum. masih dalam pulang kerja dulu. Fokus ke pulang kerja dulu. Fokus Pulang kerja. pulang. Program kerjanya. Oh, program kerjanya Iya. dulu kirain pulang kerja. Aduh, ini kalau ngomong sama orang Aceh, gini nih. Karena kita beda bukan nggak jelas, beda cengkok. Iya benar. gue Sunda. Yang cablak banget gitu ya. Sunda sebetulnya Sunda itu menawan. Cuman gue lebih keren aja sih. Zikrulnya kayaknya tegang. Kayak terus anggota IG sini ada hambatan nggak sekarang dalam kepengurusan Zikrul nih di anggota IG ini gitu? Anggota baru atau anggota sekarang? Enggak, secara keseluruhan ya ada hambatan nggak untuk misalnya komunikasi, apalagi sekarang kan masih masa pandemi, Iya. masih kaum rebahan gitu kan, sulitnya mereka untuk diajak, yuk kita tuh ini gitu. Masalah waktu sih. Karena mereka ngikuti bukan satu doang. Bukan satu ormawa doang. Oh, Nah, udah jadi relawan vaksin. Iya, Mas. Iya. Organisasi lebih dari satu. Iya benar. Tapi justru itu keuntungan kalau menurut saya. Jadi dia kan sebagai agent of change gitu ya. Tadi syiar itu tadi, bagaimana misalnya anggota tim case juga, satgas juga, Iya. Pikma juga, dia sambil syiar dong gitu kan. Boleh nggak pacaran sih dia anggota IG? Yang nama pacaran itu orang sekarang jadi gimana ya? Kayak nggak ada masalah. Padahal pacaran itu adalah jalan menuju emas, menuju ke zina. Waduh, jalan emas menuju zina. Jadi kalau pengen emas deket pacaran. Susah dijelasinnya. Tapi enggak kan bener lah takrabu zina. Jangan dekati zina gitu ya. Jadi kan pintu maksiat itu dari pacaran. Mendingan jangan pacaran langsung nikah gitu kan. Terus kok kita ngomongin pacaran sih? Tapi kan pendekatan dakwah sendiri di IG enggak sefrontal itu. Lo nggak boleh gini, nggak boleh gitu nggak? Enggak.
lebih ke diskusi saja. Iya. Dan catat dong, sobat-sobat DHB ini saya ulang lagi bahwa untuk masuk IG teman-teman nggak ada syarat apapun, hanya satu niat saja. Satu, kedua, yang namanya kebaikan itu kita awali dengan sesuatu yang ringan saja dulu gitu ya. Jangan yang dari berat gitu kan. Udah misalnya, wah harus gini, capek dong gitu ya. Benar. Terus Zikrur sendiri flashback nih. Orang Aceh, kenapa sih bisa masuk ke DHB sih? Nah, yang pertama saya selepas dari pesantren nggak tahu mau kemana, apa mau sambung lagi pesantren atau gimana. Terus mau buat kapal? Enggak. Tujuan saya. Nah, dari keluarga saya ada paman saya yang punya optik. Dia alhamdulillah istrinya dokter mata. Nah, dari dokter mata saya. Pamannya kerjanya apa? Apa namanya? Wira swasta. Pelawat. Bukan perawat. Pelaut. Bukan. Usaha gitu. Bukan usaha juga. Jual beli pulau atau apa? Lebih ke istrinya dokter mata. Istrinya kan dokter mata, suaminya wira swasta atau PNS atau apa? PNS. Oh, di ini apa? Di dinas, di instansi ya gitu ya. Oke. Oh, jadi ngedorong nanti Zikrur disuruh kuliah ke optik. Nah, permasalahannya bisa ke DHB itu kenapa? Nah, gara-gara dokter mata istrinya. Tahu DHB atau kerja di sini? Tahu DHB. Dari mana katanya? Dari internet. Dia istrinya itu kerja di BKMM yang di Cikampek. Terus di Silewam. BKMM itu kan sering anak DHB yang PKL ke sana. Nah, oke. Tapi kan berarti Bibi ya? Iya benar. Bibi itu kan berarti orang Aceh. Orang Aceh juga. Tapi kerjanya di sini. Di sini iya. Oh, berarti sekarang di BKOM. Iya, di BKMM sama Siloam. BKMM dan Siloam. Iya. Oh, kalau tadi paman ya, berarti paman itu di Aceh. Di Purwakarta. Purwakarta di sini? Iya. Dinasnya di sini? Iya. Oh, berarti dekat dong. Iya, dekat. Oh, jadi akhirnya disuruh ke DHB. Iya benar. Pertimbangannya apa? Katanya bagus tuh. Apa gitu? Iya, pertimbangannya. Biar kamu makin soleh misalnya. Ya cerita dikit mengenai kesininya. Saya dari pesantren, nggak masuk akal langsung ke optik. Karena saya dari IPS juga. Oke. Dari sini saya nggak ada tujuan gitu kan. Oke. Emang bisa apa enggak gitu kan. Nah, dari situ saya percaya diri lah. Saya izin ke orang tua, maksudnya doain saya supaya yang ngerti dalam bidang ini. Nah, sampai ke sini alhamdulillah mengerti sedikit-sedikit dengan cara belajar. Dan sekarang udah tingkat 3 kan? Iya. IPK di atas 3. IPK ya 3. 3 lah. Di atas 3. Ya 3 lah. Yang penting 3. Nah, itu kurang minum. Setelah itu disponsori oleh air mineral. Aduh, ini lucu juga nih ngobrol sama cowok, tapi memang kita beda daerah, jadi logatnya berbeda, jadi lucu-lucuan gitu ya. Tapi bicara dakwah kita memang nggak never ending lah, tapi luar biasa. Zikrur ini memberi inspirasi kepada kita dari Aceh datang ke sini, kemudian dengan berbagai kendala, kemudian juga sekarang jadi ketua umum LDK Lembaga Dakwah Kampus Ikatan Generasi Islam. Saya kira memang seperti tadi disampaikan rahmatan lil alamin gitu ya. Islam itu memang memberi kita sebuah solusi kehidupan gitu ya. Oke, statement terakhir dari Zikrur apa sih pesan-pesan buat sobat-sobat THB? Apapun lah gitu ya, inspirasi hidup dari Zikrur, perjalanan hidup, kemudian juga tentang LDKIG misalnya atau gimana? Apa sih? Mungkin dari saya cuma ngingetin teman-teman jangan nilai kami dari bajunya. Kita dari kampus ini banyak baju-baju yang tidak sama, tapi bagi saya baju itu cuma satu. Tidak ada, maksudnya tidak ada beda warna, tapi kita cuma satu. Tidak ada penilaian si ini bagus, itu bagus, nggak ada. Tapi kita sama semuanya. Oke. Sobat-sobat DHB yang ingin belajar, ingin lebih baik lagi, saya kira teman-teman boleh main nih, boleh. Tapi salah satu keuntungan kita masuk IG, kita diingatkan tahu. Kau coba kalau nggak masuk IG, mungkin kita nggak diingatkan, nggak ada paksaan loh, diingatkan. Itu yang pentingnya, karena ada filosofinya kalau kita gaul sama orang yang katakanlah, kalau saya sering dengar gitu, kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, kita akan kebawa wanginya. Kalau kita gaul sama orang-orang soleh, meskipun kita belum soleh,
wah nggak ada masalah saya kira. Minimal kita diingatkan, kita nggak pernah tahu hidayah itu datangnya kapan. Nah tadi juga saya ingin menggarisbawahi, jangan dinilai dari bajunya bahwa masuk itu harus pesantren, eksklusif, enggak sama sekali. Ternyata IG itu keren banget. Dan buat sobat-sobat DHB yang belum gabung ke IG, kemudian teman-teman yang di luar sana ingin gabung ke DHB, IG itu menjadi salah satu ruhnya DHB, karena DHB itu jadi salah satu kampus spiritual ya, dengan ritualnya. Dan ini menjadi, kalau di bola itu jadi strikernya gitu kan. Jauh-jauh dari Aceh coba jadi ketua IG. Makasih banget Zikrur udah hadir hari ini, dan luar biasa, menginspirasi banget, dan mudah-mudahan IG-nya juga makin berkembang, makin berjaya. Dan saya kira syiar itu nggak ada never ending, nggak ada ujungnya. Kita sampai mati kan, tetap kewajiban kita adalah menyampaikan kan gitu ya. Sampaikan meskipun satu ayat, satu huruf gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sobat-sobat DHB bisa terinspirasi dari konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.